Judulnya Ghost in the Shell. Tapi ghostnya kalah seram sama bengisnya manusia-manusia tamak di film ini. Memang terlihat sadis, tapi kalau dipikir-pikir, ghostnya terlihat lebih bijak dibanding manusia-manusia yang katanya punya akal. Seakan makhluk tak kasat mata pada film ini adalah manifestasi dari amarah dan kekesalan Joko Anwar terhadap ketidakadilan di negeri ini. Secara tema, Joko Anwar membangun film Ghost in the Shell di dalam dunia distopia. Dunia yang dipenuhi oleh rasa ketidakadilan, dunia yang dipenuhi oleh rasa penderitaan, dan dunia yang dipimpin oleh sekelompok penindas. Lu bagian gua ya. Aktor Andy Arfian memerankan Dimas, tokoh utama penggerak cerita di film ini. Dimas merupakan seorang wartawan. Kepulangannya setelah meliput berita di Kalimantan menjadi pemicu kausalitas yang terjadi pada plot film ini. Bisa dikatakan, kalau Dimas nggak mencari berita sampai ke Kalimantan, mungkin ceritanya berakhir di meja redaksi saja, bukan di meja sidang, yang membuat Dimas berakhir di sel tahanan. Nah, sel tahanan ini menjadi titik tumpu cerita film Ghost in the Shell. Segala dinamika habis terselenggara di rutan yang diset begitu mencekam dan menyedihkan. Mencekam karena banyak kejadian mutilasi terjadi di situ, dan menyedihkan karena banyak narasi yang menyuguhkan penonton pada kenyataan pahit. Hari kalian jalan lancar atau penuh masalah? Dari segi dialog setiap pemain diramu begitu cerdas dan pedas, membuat penonton teringat pada persoalan-persoalan negeri ini yang miris tapi tak ada atensi. Celetak-celetuk sarkas dari mulut para aktor membuktikan film Ghost in the Shell bukan hanya menjual keseraman yang abstrak, tapi berpijak pada kenyataan. Walaupun terdengar sangat real setiap kritik yang terselip pada dialog para aktor, tapi namanya juga distopia ya, pasti akan dilebih-lebihkan dari kenyataannya. Dari segi visual, jangan ditanya, pasti semua sudah paham ciri khas si Joko. Pastinya berputar-putar pada visual yang sadis, berdarah, dan tidak masuk akal. Bagi yang punya masalah panic attack, coba pikir-pikir dulu deh kalau mau nonton film ini. Takutnya entar repot sendiri. Rencana negara bangsat kayak gini bukan kerja keras lu yang dihargain, kan lu juga tahu. Film Ghost in the Shell menyimpan teka-teki semiotika yang sulit dipecahkan. Setiap penonton pastinya punya tafsir masing-masing. Nah, disitulah nilai seni yang ditawarkan film ini. Tidak ada yang salah kok. Namun sebaliknya, semakin banyak tafsir menandakan film ini berhasil menstimulasi pikiran para penonton. Penutur sendiri melihat bahwa pembunuhan yang dilakukan makhluk halus pada film ini memiliki makna cukup dalam. Penutur menangkap bahwa ada kenyataan pelik yang tersembunyi di balik adegan gore yang memicu adrenalin itu. Kenyataan bahwa masyarakat tidak bisa berharap pada penegak hukum lagi untuk mendapatkan keadilan. Hingga akhirnya hantu harus turun gunung untuk menghakimi orang-orang bersalah yang tidak bisa tersentuh hukum.